Siapkan kopimu, dengar ini baik-baik sampai selesai. Khususnya buat kamu para suami yang pernah diputus perceraiannya oleh hakim pengadilan agama dengan putusan verstek. Dan khususnya buat kamu para istri yang pernah menggugat cerai suaminya di pengadilan agama tanpa talak dari suami juga melalui putusan verstek. Dalam agama Islam, dalam syariat Islam, talak dan rujuk itu hak mutlak milik suami. Hak itu melekat pada diri suami. Talak dan rujuk itu amanah dari Allah yang khusus diberikan kepada suami. Itu sudah menjadi hukum Allah. Itulah hukum Allah. Hak talak dan hak rujuk milik suami itu yang tidak bisa dipindahkan kepada hakim pengadilan agama. Hak talak dan hak rujuk milik suami itu tidak bisa dipindahkan diserahkan kepada istri, kepada mertua, ipar, ustadz, RT, RW, atau kepada siapapun. Suami tidak bisa mentalak istri orang. Suami orang tidak bisa mentalak istrimu. Hakim tidak bisa mentalak maupun merujuk istri orang. Suami orang tidak bisa mentalak maupun merujuk istri hakim. Jadi jangan buat kacau hukum Islam. Jangan buat rusak syariat Allah mengatasnamakan agama, padahal itu jelas-jelas hukum warisan Belanda. Jika hakim boleh mentalak istri orang, maka suami orang boleh juga mentalak istri hakim. Suami orang boleh juga meniduri istri hakim itu. Coba tanya ke hakim pengadilan agama itu, mau tidak istrinya ditiduri suami orang? Jika tidak mau, harusnya dia tidak boleh mentalak istri orang. Talak itu hak mutlak milik suami. Itu hukum Allah. Hukum Allah mutlak, tetap, abadi. Hukum buatan manusia tidak bisa mengubah hukum Allah. Perjanjian apapun yang melanggar ketetapan Allah, maka hukumnya batal sejak awal. Sihat taklik itu bukan syariat. Sihat taklik bukan hukum Allah. Sihat taklik aturan buatan manusia yang berselisih bertentangan dengan hukum Allah. Sihat taklik peninggalan zaman Belanda direvisi berkali-kali oleh banyak menteri agama di masa lalu. Dengan ini baik-baik. Ikatan pernikahan itu suci. Talak tidak bisa putus hanya karena suami tidak datang atau tidak menjawab. Jalan perceraian yang sah menurut syariat hanya ada dua, yaitu talak dan khulu. Sedangkan fasak itu bukan syariat. Fasak bukan dari imam mazhab. Fasak itu hasil ijtihad dari murid imam mazhab. Istilah fasak itu muncul setelah 300 tahun lebih wafatnya imam mazhab. Gugat cerai bukan syariat. Tidak ada istilah gugat cerai dalam syariat. Gugat cerai bukanlah cara perpisahan yang diajarkan Rasulullah. Gugat cerai itu hukum Belanda. Akta cerai itu produk pengadilan agama hasil hukum Belanda. Gugat cerai itu murni hukum warisan Belanda. Tidak ada dasar sedikit pun dalam Al-Quran maupun hadis. Dibuat tahun 1838 dan 1887 untuk mengatur rakyat jajahan, dan sampai sekarang masih dipakai dan diperkuat lewat aturan negara. Akta cerai itu hanyalah produk buatan pengadilan agama yang dibuat berdasarkan aturan hukum Belanda tersebut. Sama sekali tidak berlaku dan tidak dianggap di sisi Allah, karena putusnya bukan melalui jalan yang benar menurut agama. Jikapun harus ada tanda atau bukti tertulis sesuai syariat, maka namanya bukan akta cerai, tetapi seharusnya akta talak. Karena dalam Islam, satu-satunya cara sah untuk putus adalah melalui talak dari suami atau khulu dengan kerelaan dan persetujuan suami. Jadi bukti tertulis yang benar hanyalah catatan bahwa suami telah menjatuhkan talak, bukan surat keputusan yang memaksa memutus ikatan tanpa kehendak suami. Segala yang diberi nama akta cerai itu hanyalah kertas buatan manusia yang meniru hukum penjajah, bukan bukti berakhirnya pernikahan menurut hukum Allah. Gugat cerai melalui verstek itu tidak sah dan putusan verstek itu tidak berlaku di sisi Allah. Perceraian melalui gugat cerai yang diputus secara verstek itu hanya akan menjadikan wanita itu sebagai janda haram, karena ikatan pernikahannya diputus perceraian secara sembarangan tanpa ada talak dari suami. Gugat cerai itu murni warisan hukum Belanda, dan verstek pun aslinya diambil langsung dari aturan Belanda tahun 1887. Sedangkan yang disebut akta cerai itu hanyalah selembar kertas produk buatan pengadilan agama semata. Akta cerai itu hanya berlaku menurut aturan negara saja. Akta cerai itu bukanlah bukti seseorang telah sah bercerai sesuai syariat. Perceraian yang sah menurut syariat Allah itu hanya ada dua macam saja, yaitu talak dan khulu. Yang selain dari itu, apapun namanya, hanyalah hukum buatan manusia yang tidak bisa disebut sah sedikit pun.
Karena kata sah itu adalah hak mutlak hukum Allah, yang syarat serta rukunnya harus terpenuhi sesuai syariat, bukan dengan menggunakan hukum Belanda atau karena keinginan manusia. Verstek itu sama sekali bukan dari Al-Quran, bukan dari hadits, dan verstek tidak pernah ada dalam syariat Allah. Verstek ini murni hukum buatan penjajah Belanda yang lebih dari 170 tahun yang lalu. Lihat ini asal-usulnya dengan seksama. Ada buku hukum kolonial Belanda berjudul Enige Opmerkingen over het vonnis bis verstek, yang artinya beberapa catatan tentang putusan verstek, dibuat dan diterbitkan tahun ke-1887. Dasar hukum induknya adalah Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 1838 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda tahun 1838, tepatnya di pasal 75, 76, dan ke-135. Isi teks aslinya, Wanneer de gedagde niet verstek, dan verleent de rechtbank eerst verstek en wijst vervolgens de vordering toe, tenzij deze onrechtmatig is. Artinya, jika tergugat tidak datang, pengadilan langsung memutus dan mengabulkan gugatan, kecuali jika jelas bertentangan dengan hukum. Diterapkan di tanah jajahan Hindia Belanda melalui Heer-Dot Hukum Acara Perdata Hindia Belanda tahun 1848, tepatnya pasal 125 yang isinya, jika tergugat tidak datang, maka gugatan dikabulkan dengan tidak hadir atau verstek. RBG, Peraturan Daerah Luar Jawa dan Madura tahun 1927 pada pasal 149 ayat 1 yang sama persis isinya. Artinya, aturan verstek sudah berlaku sejak lebih dari 170 tahun yang lalu. Warisan murni penjajah terus dipertahankan, malah dikuatkan oleh negara kita. Verstek Belanda malah dijadikan aturan resmi Mahkamah Agung, yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 yang mempertegas cara kerja putusan verstek ini berlaku digunakan di pengadilan agama. Lihat ketidakadilannya. Tahun 1838 dan 1887 dijalankan di sini untuk mengatur penduduk. Tahun 2012 sampai sekarang, kita masih memakai hukum verstek haram itu untuk memutus pernikahan umat Islam. Aturan verstek Belanda inilah yang menjadi sumber kerusakan besar umat Islam. Angka perceraian di pengadilan agama begitu tinggi karena banyak dihasilkan melalui putusan verstek Belanda ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Verstek Belanda memutus paksa ikatan pernikahan suami istri dengan zalim secara sepihak tanpa ada ucapan talak dari suaminya. Mengambil menerapkan hukum sampah warisan Belanda, lalu menerapkannya sebagai aturan resmi Mahkamah Agung, lalu menggunakannya kepada umat Islam di pengadilan agama seolah-olah itu bagian dari agama. Ini adalah penipuan dan penistaan agama terbesar terhadap umat Islam. Bagaimana mungkin pernikahan yang disahkan dengan nama Allah bisa putus karena aturan buatan Belanda tahun 1887 dan Surat Edaran Mahkamah Agung? Lalu sebagian berdalih sebaiknya ikuti negara saja sebagai ulil amri. Ulil amri yang mana? Ini bukan ulil amri, ini namanya ulil noni Belanda. Ini bukan menegakkan syariat, ini namanya menjajah umat Islam, merampas hak, membisniskan agama, menipu umat Islam melalui hukum.